Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Pada video kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang kapasitor ya pada video sebelumnya, yaitu mengenai rangkaian pada kapasitor. Nah, langsung aja yuk disimak baik-baik ya. Nah, jadi rangkaian pada kapasitor ini sama seperti rangkaian pada resistor ya. Jadi dia terdapat dua buah rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kita pecahkan bersama-sama ya, kira-kira persamaannya apa aja sih yang terdapat pada rangkaian seri. Oke, jadi diingat, kalau rangkaian seri itu berarti rangkaiannya hanya terdiri dari satu cabang ya nih, jadi cuma terdiri dari satu cabang. Jadi C1, C2, C3 nya kapasitornya terletak pada satu cabang. Nah, pada rangkaian seri ini berlaku yang pertama, muatannya yang mengalir nilainya sama ya, muatan yang mengalir sama. Jadi bisa kita tulis Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Jadi bisa kita tulis Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q ya. Nah, tapi tidak untuk beda potensialnya. Kalau pada rangkaian seri, beda potensialnya nilainya berbeda. Beda potensialnya nilainya berbeda. Jadi bisa kita tulis V1-nya tidak sama dengan V2, tidak sama dengan V3. Jadi bisa kita tulis V totalnya sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Oke, nah sekarang bagaimana mencari kapasitas totalnya, pengganti serinya? Nah, jadi begini ya, cara mencari kapasitas pengganti seri, atau bisa kita tulis CS atau C totalnya. Nah, kita ingat ya, persamaan yang telah Ibu jelaskan pada video sebelumnya, yaitu C sama dengan Q per V, di mana kapasitas sama dengan muatan per beda potensial. Kemudian kita rubah ya. Kan di sini V-nya yang diketahui, berarti V-nya kita rubah. Berarti kalau V-nya kita rubah tinggal pindah ruas saja ya. Berarti V-nya untuk V-nya sama dengan Q per C ya. Nah, kemudian V-nya yang ini kita rubah menjadi Q per C ya. Jadi bisa kita tulis Q total per C total, atau bisa CS ya, kapasitas pengganti seri. Kemudian V1 nya berarti bisa kita tulis Q1 per C1 ini ya rumusnya. Jadi V nya diganti Q per C ditambah Q2 per C2 ditambah Q3 per C3. Kemudian kan tadi dijelaskan di awal bahwa nilai Q pada muatan seri nilainya sama. Jadi bisa kita kedepanin ya. Jadi Q totalnya sama dengan C total sama dengan Q nya, kan Q1, Q2, Q3 nya sama dengan Q, kita keluarin. Jadi ini 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Nah, karena nilainya sama, jadi bisa kita coret. Jadi diperoleh untuk kapasitas pengganti serinya atau C totalnya, boleh C total, boleh juga 1 per CS ya. Jadi 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari kapasitas pengganti seri atau kapasitas total pada rangkaian seri ya. Nah, kalau kalian lihat persamaannya ini terbalik dengan resistor ya. Kalau pada resistor kan, kalau resistornya seri nih ya, kalau resistornya seri misalkan sini R1, ini R2, maka R totalnya atau R serinya sama dengan, tinggal dijumlahin ya, R1 tambah R2. Tapi ini kalau untuk resistor atau hambatan. Nah, beda kalau untuk kapasitor, kebalikannya. Jadi kalau resistor dijumlah, kalau kapasitor diseper. Nah, begitu juga berlaku untuk rangkaian paralelnya ya. Jadi ingat, kalau untuk rangkaian paralel, berarti kalau paralel itu rangkaiannya terdiri dari beberapa cabang. Nah, kalau di sini Ibu mencontohkan terdiri dari
3 cabang ya. Nah, jadi pada rangkaian paralel berlaku. Nah, pada rangkaian paralel yang sama adalah potensialnya, jadi kebalikan dari seri. Jadi beda potensialnya sama. Jadi bisa kita tulis V1 nya sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, tapi tidak untuk muatannya, kebalik ya. Nah, kalau di rangkaian paralel muatannya berbeda. Jadi bisa kita tulis Q1 nya tidak sama dengan Q2, tidak sama dengan Q3. Jadi Q totalnya bisa kita tulis Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, sekarang bagaimana mencari kapasitas pengganti paralelnya atau kapasitas total pada rangkaian paralel? Kapasitas pengganti paralel atau C total atau sama dengan CP. Nah, ingat persamaan yang awalnya kayak tadi ya, persamaan kapasitas yang awal C sama dengan Q per V. Jadi kalau kita mau cari Q totalnya tinggal kita kalikan aja C kali V ya. Nah, kemudian kita masukin deh Q totalnya, kita jabarin seperti ini. Jadi C total kali V total sama dengan Q-nya kan C kali V, berarti bisa kita tulis C1 kali V1 tambah C2 kali V2 tambah C3 kali V3. Kemudian kan dibilang ya di awal bahwa beda potensial pada rangkaian paralel nilainya sama, jadi bisa kita kedepanin. Jadi C total dikali V total sama dengan V-nya kan sama, jadi bisa kita keluarin, tinggal C1 tambah C2 tambah C3. Nah, karena sama jadi V-nya bisa kita coret. Jadi C totalnya atau sama dengan CP-nya sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 ya. Nah, ini adalah persamaan terakhir mencari kapasitas total pada rangkaian paralel, CP-nya. Nah, bisa dilihat ini persamaannya terbalik ya pada resistor. Kalau di resistor kan kalau dia paralel ya, kalau dia paralel V ini R1, R2. Kalau di paralel kan mencari RP-nya di seper ya, jadi R1 tambah 1 per R1 tambah 1 per R2. Nah, tapi kalau pada kapasitor mencarinya dijumlahkan, jadi terbalik ya. Jadi kalau pada resistor serinya yang dijumlah, kalau pada kapasitor yang dijumlah paralelnya, sedangkan serinya di seper ya. Jadi persamaannya terbalik dengan resistor, diingat-ingat ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke materi yang berikutnya mengenai energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, energi yang tersimpan dalam kapasitor itu diberi simbol W besar ya. Nah, energi yang tersimpan dalam kapasitor ini terdapat 3 buah persamaan. Yang pertama, W sama dengan setengah Q kali V ya, dimana W-nya adalah energi, satuannya joule, Q-nya muatan, satuannya coulomb, V-nya adalah beda potensial atau tegangan listrik, satuannya volt. Nah, kemudian untuk persamaan yang kedua, ingat ya persamaan kapasitas kapasitor pada video sebelumnya, yaitu dimana C sama dengan Q per V, sehingga kita dapat merubah, misalkan kita merubah Q-nya, berarti kalau kita mau merubah Q-nya, persamaannya menjadi C kali V ya, tinggal C kali V ya, ini per naik jadi kali, jadi tinggal C kali V. Nah, kemudian kita substitusikan deh ke persamaan yang pertama, jadi W sama dengan setengah, Q-nya kita rubah jadi C kali V ya, jadi Q-nya dirubah jadi C kali V, ini dikali V lagi ya, ini dirubah dari sini, jadi diperoleh W-nya sama dengan setengah C dikali V kali V sama aja V kuadrat ya. Jadi untuk persamaan energi listrik yang kedua,
W sama dengan setengah C kali V kuadrat, dimana W nya energi listrik, satuannya energi yang tersimpan dalam kapasitor, satuannya joule, C nya kapasitas, satuannya farad, V nya beda potensial, satuannya volt. Nah, untuk persamaan yang ketiga bagaimana? Nah, kita jabarkan kembali ya. Dari persamaan ini misalkan kita mau rubah V nya, berarti kalau kita mau rubah V nya tinggal apa, ini kan kali pindah ruas jadi bagi, berarti tinggal Q per C ya. Udah tinggal kita masukin deh, W sama dengan setengah C, V nya kita rubah ya, V nya dirubah jadi Q per C, jangan lupa dikuadratkan, jadi diperoleh W nya sama dengan setengah kali C, Q dikuadratin berarti Q kuadrat per C dikuadratin C kuadrat. Kemudian ada yang bisa dicoret ini ya, coret sisa C. Jadi persamaan yang ketiga untuk energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Nah, seperti ini. Ibu tulis dulu ya keterangannya. W nya adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor, satuannya joule, C nya kapasitas atau kapasitansi, satuannya farad, V nya adalah beda potensial atau tegangan listrik, beda potensial listrik, satuannya volt, kemudian Q nya adalah muatan, satuannya adalah coulomb. Nah, demikian penjelasan dari Ibu mengenai rangkaian pada kapasitor dan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Untuk contoh soalnya akan Ibu jelaskan pada video berikutnya ya. Oke, terima kasih udah setia menonton video ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa ya untuk subscribe dan like. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.